Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Sempat ikhlas kehilangan jabatannya, Anwar Usman kini melakukan perlawanan. Diketahui mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK yang baru dinyatakan tidak sah. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan batal atau tidak sah keputusan MK nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang pengangkatan Ketua MK masa jabatan 2023 hingga 2028. Demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN di Jakarta pada hari Rabu 31 Januari 2024. Apakah ada backing di belakang Anwar Usman? Apakah ada motif politis? Akankah Anwar Usman kembali menduduki jabatan sebagai Ketua MK? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Rian? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, Mas Anggi. Alhamdulillah, amin, Bung Rian. Dan kali ini terkait tadi yang dulu jabatan katanya milik Allah usai dicopot, ini Anwar Usman ingin kembali menjadi Ketua MK. Dan apakah Anwar juga ingin kembali menduduki posisi Ketua MK? Apakah hal ini lumrah dalam sistem demokrasi, Bung Rian? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma Pak. Jadi pertama Mas Anggi, kalau kita bicara tentang eh, perkara ini ya terkait dengan apa yang menjadi pola gitu ya kalau saya menyebutnya dari eh, Hakim Konstitusi Anwar Usman ini ya itu tidak bisa dilepaskan dari bingkai persoalan yang lebih besar. Apa itu bingkai yang persoalan yang lebih besar yaitu syahwat ya kekuasaan yang kemudian dimiliki ya oleh eh, apa namanya kakak iparnya begitu ya. Jadi kalau kalau kita kita ini kaitkan dengan apa presiden begitu ya. Ketika presiden itu menginginkan adanya jabatan yang lebih gitu ya dari apa yang sudah menjadi ketentuan dari konstitusi ya awalnya kemudian 3 periode gitu kemudian ditolak kemudian setelah itu apa namanya berusaha untuk memperpanjang jabatan begitu ya tidak periodenya tapi waktunya ya tahunnya maksudnya yang ada itu juga kemudian ditolak begitu ya akhirnya kemudian dia juga eh, menyatakan cawe-cawe ya dalam proses pemilu yang kemudian berlangsung dan kemudian akhirnya kita tahu ya ujungnya itu adalah ada satu pelanggaran etik berat manakala si Usman ini ya itu kemudian eh, apa namanya melakukan keputusan yang sangat-sangat kontroversial yaitu meloloskan ya keponakannya sendiri ya dalam hal ini adalah Gibran ya untuk bisa menjadi cawapres karena terkait dengan keputusan MK ya yang kemudian apa namanya memberikan peluang ya kepada Gibran itu karena dia adalah kepala daerah begitu ya meskipun belum berusia 40 tahun. Itu saya kira pokok hal yang harus kemudian di apa namanya lihat dari perkara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Anggi, nah dilihat dari sisi ini maka MKMK ya Majelis Kehormatan kan sudah memutuskan bahwa Anwar Usman itu melakukan pelanggaran. Tapi sayangnya walaupun pelanggaran etik berat, ya dia hanya sekedar kemudian dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, gitu ya, tidak dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Nah, makanya kemudian disinilah menurut saya
ya ironi itu kemudian terjadi. Dia masih kemudian memiliki kesempatan ya untuk kemudian melakukan gugatan ya kepada ketua MK ya yang menggantikan dirinya, yang itu juga sudah dipilih ya secara katakanlah prosedural begitu ya yang ada di MK tersebut. Jadi ini yang kemudian sebenarnya membuka celah bahwa kalau kita bicara dalam konteks aturan, ya demokrasi intinya adalah aturan yang dibuat oleh manusia. Memang di sini sudah sangat-sangat kemudian tadi terbukti ya banyak kelemahan yang akhirnya kelemahan-kelemahan atau celah-celah tadi itu dimanfaatkan bagi orang-orang yang memiliki tadi apa namanya keserakahan begitu ya, terutama dalam konteks kekuasaan untuk tadi melakukan apa namanya istilahnya tadi upaya untuk mengambil manfaat begitu ya dari celah-celah yang apa namanya dibuat di dalam sistem demokrasi. Nah, yang ketiga catatan saya adalah bahwa kalau dikatakan apakah ini lumrah, ya jelas dalam demokrasi yang seperti ini, ya upaya yang seperti ini itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang selama legal secara hukum ya sah-sah saja begitu. Nah, padahal sebenarnya ini adalah satu tindakan yang sebenarnya dari sisi integritas saja itu sudah tidak layak. Kenapa? Sekali lagi dia sudah divonis ya sebagai ya hakim ya yang kemudian melanggar etika berat ya dan seharusnya tuntutannya itu ya oleh banyak pakar hukum itu ditetapkan dia tidak segera cukup dicopot sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, harusnya dipecat ya secara tidak terhormat begitu ya dari apa kedudukan dia sebagai hakim konstitusi. Jadi saya kira ini adalah satu bentuk tadi kemunafikan atau istilahnya itu tadi apa ketidakkonsistenan ya dari sistem demokrasi itu sendiri sehingga bisa dimanfaatkan celah-celah ini oleh mereka-mereka yang sebenarnya adalah pecundang begitu. Itu saya kira Mas Anggi. Baik, Bung Rian, dan tadi juga Anda sampaikan terkait adanya tindakan Anwar Usman ini menggugat putusan MK tentang pengangkatan Soeharto yang menjadi ketua MK. Apakah hal ini memalukan bagi Bung Rian? Ya, bagi saya sudah tidak lagi memalukan, ini sebenarnya menjijikkan kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena kemudian tadi dua hal berpadu dalam konteks ini, keserakahan yang begitu luar biasa, begitu ya, karena keinginan untuk mengamankan posisinya, sementara dia sendiri tadi seolah-olah kemudian tadi memposisikan dengan sangat normatif bahwa dia itu ikhlas, gitu ya, jabatan itu milik Allah, diberikan oleh Allah, bla bla bla, begitu ya. Nah, sementara dia sendiri tidak konsisten dengan apa yang kemudian disampaikan. Jadi kenapa ini saya katakan menjijikan? Nah, ketika keserakahan ya personal ini bertemu dengan tadi celah-celah ya kemunafikan daripada demokrasi sebagai satu sistem yang dibuat oleh manusia, maka ya yang terjadi produknya ya seperti ini begitu. Jadi ini yang saya kira tidak layak lah sekali lagi untuk kemudian di apa dicontoh terutama untuk para hakim misalnya begitu ya karena sekali lagi apalagi ini hakim konstitusi mereka yang seharusnya menjadi konon katanya itu adalah negarawan-negarawan begitu ya yang sudah apa ada di puncak lah gitu ya dalam konteks integritas ternyata kemudian malah memberikan contoh yang menurut saya sekali lagi bukan hanya sekedar memalukan Mas Anggi tapi menjijikkan kalau menurut saya itu saya kira. Baik, Bung Rian, dan juga tadi Anda katakan ini hal yang sangat menjijikan gitu dalam hal seorang yang patut untuk jadi panutan dalam hal konstitusi nyatanya tidak bisa dijadikan panutan. Dan apakah ini menjadi adanya motif politis dalam hal ini, Bung Rian, dan apakah memang juga adanya indikasi backing Ya. untuk yang ditempuh oleh Anwar Usman tersebut, Bung? Sejak awal saya sudah katakan bahwa ini sangat apa namanya transparan ya sangat sangat terang benderang lah begitu kalau menurut saya bahwa ini itu bermotif politik karena tadi ujungnya kita tahu toh keputusannya itu adalah meloloskan keponakannya sendiri dari situ saja itu sebenarnya sudah konflik interest gitu kan tapi kan kemudian waktu itu dengan begitu jumawa begitu sombong dia dalam posisi masih sebagai ketua MK ya itu kemudian langgar semua hal-hal yang seharusnya tidak boleh kemudian dia lakukan. Mengadili saja harusnya tidak boleh.
ya kalau dia sadar gitu kan. Nah, masalahnya kan tadi dia sudah dibutakan ya, matanya mungkin masih bisa melihat tapi mata nuraninya yang kemudian buta gitu ya, sehingga dari sini saya melihat ya sangat ini sekali kelihatan kental sekali motif politisnya di situ. Sekali lagi jangan lupa bahwa dia itu adalah saudara presiden dan kemudian Gibran itu adalah keponakan dia yang saat ini kemudian sedang berkontestasi yang membutuhkan syarat gitu minimal tadi itu bahwa dia kemudian walaupun usianya tidak memiliki kecukupan tapi karena ada klausul yang ditambahkan oleh si Usman ini maka yang kemudian terjadi itu adalah tadi apa motif itu menjadi sangat-sangat kelihatan gitu. Nah, kalau ada backing ya patut diduga. Kalau menurut saya terkait dengan penguasa, wong penguasanya itu saudaranya sendiri gitu kan. Nah, artinya apa? Ya sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat naif kalau kita mengatakan bahwa tidak ada yang membacking dia. Gitu ya. Tetapi apakah itu nanti apa akan benar-benar terbukti dari berbagai indikasi yang ada, saya kira itu jelas tidak bisa kemudian dihindari. Wong Presiden sendiri juga dengan jelas mengatakan kalau apa namanya ASN itu harus netral dan segala macam, tetapi ternyata dia sebagai pemimpin gitu ya untuk semua golongan ya ternyata kemudian malah dia menunjukkan ketidaknetralan dengan istilah yang menurut saya sangat-sangat bahasa saya itu sangat norak gitu ya yaitu ikut cawe-cawe tadi itu gitu. Ini menunjukkan bahwa dia incapacity gitu sebagai presiden dan khususnya sebagai tadi hakim konstitusi ya jelas eh, Anwar ini tidak akan bisa bermain kecuali dia pasti kemudian diduga kuat lah paling tidak kalau kita menggunakan bahasa hukum itu adalah sesuatu yang pasti ada yang membackupnya gitu. Nah ini yang harus kita apa bongkar agar jangan sampai tadi kegilaan-kegilaan seperti ini itu kemudian terus berlanjut gitu. Itu saya kira Mas Anggi. Baik, Bung Rian dan juga apakah ketika ini bergulir dan bisakah Anwar Usman itu kembali menduduki jabatannya sebagai ketua MK mengingat juga dalam statement di media massa juga dikatakan misalnya presiden bisa ikut kampanye dengan syarat izin ke presiden kan tidak mungkin gitu ya Bung Rian dan Ya, apakah ya, ada pelajaran yang bisa diambil dari polemik ini, Bung Rian? Mengingat tadi ya, juga pernyataan Bung Anwar Usman mengatakan jabatan ini milik Allah, tapi nyatanya juga Rian katakan tidak. ya. Saya kira apa namanya kita berharap tidak terjadi karena kalau sampai terjadi dia kembali dimenangkan misalnya gitu ya oleh PT UN begitu ya dan kemudian nanti terjadi setback seolah-olah kemudian jabatan ketua MK yang sekarang ini menjadi tidak legal dan si Usman ini dikembalikan lagi begitu kan ini saya kira justru akan tadi semakin membuat apa mungkin kosakata yang saya pilih ambiar semuanya gitu bagaimana mungkin MK sudah memutus dia tadi apa namanya melanggar etika berat dan tadi saya katakan layaknya dia tidak hanya diturunkan atau dicopot jabatan sebagai ketua MK tapi sebagai hakim itu harusnya dipecat bahkan tidak dengan hormat. Nah, oleh karena itu publik harus kemudian memiliki satu satu apa namanya istilahnya eh, kesadaran gitu ya agar jangan sampai kemudian ini terjadi begitu. Artinya apa? Mari kita suarakan penolakan begitu ya termasuk juga kemudian agar tidak terjadi atau terulang pada kelak kemudian hari. Karena sekali lagi ini sesuatu yang sangat menjijikkan sebenarnya dengan perilaku yang seperti itu. Kalau ditanya apa pelajaran yang bisa kita ambil, jabatan itu ya Rasulullah SAW pernah kemudian menyampaikan ke apa namanya seorang sahabat ya kalau sahabatnya namanya Abu Zar Al-Ghifari. Ya, menurut Rasulullah SAW dia tidak memiliki kapasitas gitu. Tetapi kemudian Abu Zar itu kemudian meminta jabatan itu kemudian Rasul mengatakan ingat Abu Zar ya jabatan itu ya itu akan bisa menjadi kehinaan ya dan penyesalan kelak di hari kiamat manakala itu tidak kemudian dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian di situ kapasitas gitu ya. Nah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan kalau kemudian ya perkara ya jabatan itu kemudian diberikan kepada orang yang bukan ahlinya ya kata Rasul fangtaziru sa'ah maka tunggulah kehancurannya itu. Nah apa yang ingin saya sampaikan bahwa jabatan itu adalah amanah
ya di dalam pandangan Islam. Jadi kalau Utsman apa namanya tadi itu mengatakan jabatan dari Allah, ya konsisten aja. Kalau perlu mundur secara gentleman begitu ya sebagai hakim begitu ya, dan bertobat ya agar kemudian jangan sampai ya istilahnya perilaku-perilaku yang tidak kompeten itu kemudian terjadi, dan yang lebih penting adalah apa, jabatan tersebut dia gunakan ya untuk tadi kepentingan-kepentingan politik sesaat keluarganya yang terkait dengan dinasti politik. Itu yang saya kira justru ini yang harusnya menjadi pembelajaran agar jangan sampai kemudian ini terjadi kelak di kemudian hari. Sekali lagi, jabatan di dalam Islam itu amanah dan akan menjadi penyesalan dan menjadi kehinaan ya bagi pemiliknya ya kalau dia tidak melakukannya itu dengan amanah. Saya kira itu, Mas Anggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dipertontonkan oleh Anwar Usman ini bilangnya jabatan milik Allah itu hanya lip service semata ya, Bung Rian. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jasa kaulah Bung Rian untuk penyampaiannya Terima pada kasih. kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.